Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Inspirasi Hidup dan Kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang makna terdalam dari filosofi air berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan. Sahabat-sahabat inspirasi, menggagas tentang pemimpin dan kepemimpinan berdasarkan filosofi air, maka ada 5 prinsip yang harus diketahui dan diterapkan ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang sejati. Yang pertama adalah air itu mengalir penuh dengan kelenturan. Pada dasarnya, air dalam pergerakannya akan selalu menghasilkan gerak yang lentur, teratur, berirama, lembut. Dia akan selalu menghasilkan sebuah keindahan dan estetika hasil dari kelenturannya. Dia akan selalu menepis gerak atau isyarat yang bermuatan kurang baik. Dia akan selalu terbingkai dalam kelenturan geraknya. Begitupun seorang pemimpin. Hendaknya dalam menjalankan organisasi harus bergerak secara lentur, teratur, dan berirama, dan mengesampingkan semua gerak yang kasar yang dapat merugikan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian, yang kedua adalah air itu adalah laut dan sungai. Tidak ada yang dapat memungkiri bahwa laut adalah tempat atau wadah yang bertugas menampung segala macam jenis air yang mengalir kepadanya. Laut rela menjadi tempat pembuangan, saudara-saudara. Laut rela menjadi tempat segala macam jenis air. Laut rela berada di bawah. Walaupun secara skala laut itu lebih luas dan lebih besar, tetapi di balik keluasan dan kebesarannya itulah dia rela menjadi wadah sekaligus tempat pembuangan. Bagaimana dengan seorang pemimpin? Dia harus rela menjadi tempat curhat, tempat berkeluh kesah, tempat pembuangan terakhir bagi para bawahannya. Entah itu hal yang baik, lebih-lebih kepada hal yang kurang baik yang mungkin dapat merusak roda organisasi. Seorang pemimpin harus rela menjadi tempat curhat bagi bawahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah air itu ibarat kolam yang tenang. Kolam yang tenang ketika tidak diganggu, maka kolam tersebut ibarat cermin yang sangat jernih. Kolam yang dapat dijadikan tempat untuk bercermin. Saking tenang dan terangnya. Kalaupun misalnya suatu ketika ada sebuah batu kecil yang merusak ketenangannya, maka dia akan kembali menjadi tenang dalam waktu yang tidak lama. Begitupun seorang pemimpin, saudara-saudara sekalian. Dia harus menjadi cermin, teladan, dan panutan. Segala macam perangai, tingkah laku, atau sikap dari seorang pemimpin
entah itu yang baik ataupun yang buruk, akan menjadi cerminan dari para bawahannya. Itu yang ketiga tadi, bahwa kolam yang tenang. Kemudian yang keempat, air itu mencari bagian paling dasar. Faktanya, air tersebut akan selalu mencari tempat yang paling terbawah, tempat yang paling dasar untuk berpijak ataupun mengalir. Dia akan selalu menjadi dasar. Dia tidak akan pernah menapaki sebuah ketinggian tanpa membuat dasar terlebih dahulu. Begitupun seorang pemimpin, saudara-saudara sekalian. Pemimpin harus selalu mengedepankan arti dari manusia dan kemanusiaan. Dia harus selalu merendahkan hati untuk menapaki ketinggian secara bersama dengan para bawahannya dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kelima adalah bergerak naik secara merata. Ketika wadah penampungan air itu penuh, maka permukaan air tersebut akan selalu datar, rata, tanpa gelembung atau riak yang tidak teratur. Hubungannya dengan pemimpin, ketika organisasi itu berhasil, sukses, meraih penghargaan, sorot kamera di mana-mana, maka pemimpin hendaknya tidak mengangkat kepala lebih tinggi dari bawahannya. Logikanya bahwa keberhasilan tersebut hasil dari kerjasama tim, kerjasama yang baik antara pemimpin dengan bawahannya. Jangan seorang pemimpin mengatakan, organisasi ini berhasil karena saya, organisasi ini sukses karena saya. Jangan pernah berprinsip seperti itu, tetapi hendaknya mengatakan bahwa bukan saya, bukan karena saya, tetapi kerjasama dari semua tim dalam organisasi. Saya hanya memberikan dorongan. Itulah makna dari kepemimpinan berdasarkan pada filosofi air, terutama yang kelima, bergerak naik secara merata. Demikian video inspirasi kali ini tentang makna kepemimpinan berdasarkan filosofi air. Intinya adalah jadilah pemimpin yang sejati. Jadilah pemimpin untuk umat. Karena ketika Anda lari dari esensi kepemimpinan, maka Anda telah membunuh karakter diri Anda sendiri. Karena pada hakikatnya, memimpin diri sendiri adalah salah satu perwajahan bentuk kepemimpinan yang sejati. Semoga kita semua menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Semoga kita semua menjadi inspirasi dan motivasi, sekaligus motivator bagi kita semua. Demikian video inspirasi ini. Salam inspirasi, salam motivasi buat kita semua.